بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan kita sudah sampai pada hadis 1571. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun. Satu bab baru, ini masih cabang dari bab sebelumnya, yaitu larangan membunuh anak-anak dan larangan membunuh para wanita di dalam perang. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'athana telah mengutus kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'thin pada satu utusan. Faqala maka beliau bersabda in wajadtum kalau kalian mendapati fulanan wa fulanan si fulan dan si fulan disebutkan nama-namanya oleh Nabi. Li rajulaini yaitu dua orang laki-laki min Quraisyin dari orang Quraisy. Fa ahriquhuma maka bakarlah keduanya binnari dengan api. Tsumma qala kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ketika aradna kami hendak al-khuruja keluar. Ini sesungguhnya aku kuntu adalah aku tadi amartukum aku suruh kalian antuhriku untuk membakar fulanan wa fulanan si fulan dan fulan binar dengan api. Wa innallaha dan wa innan nara dan sesungguhnya api itu la yu'adzibu biha tidak boleh menyiksa dengannya illallah kecuali hanya Allah saja. Fa in wajadtumuhuma maka jika kalian mendapati keduanya faqtuluhuma maka bunuhlah mereka berdua yaitu dengan pedang sebagaimana biasanya orang dibunuh dengan pedang ya tidak boleh dengan api. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan larangan membunuh orang dengan dibakar dengan api. Dan ini berlaku untuk semua orang, tidak hanya laki-laki dan perempuan. Tidak hanya anak-anak dan perempuan. Anak-anak, perempuan, laki-laki, semuanya sama. Tidak boleh dibakar dengan api. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, yang dimaksud ba'thin, utusan, ini adalah suatu sariyah. Sariyah itu satu pasukan yang diutus Nabi, yang Nabi tidak ikut keluar padanya. Kalau Nabi ikut keluar, itu disebut jaisyun. Kalau Nabi tidak ikut keluar, maka disebut ba'thun atau disebut sariyah. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Rasulullah menyuruh ini dua orang dibakar dengan api. Ini dua orangnya siapa tidak disebutkan. Dan tidak penting bagi kita untuk mengetahui siapa orang-orang ini. Tapi yang lebih penting adalah kita mengetahui kenapa orang ini oleh Nabi disuruh untuk membakar. Nah, ternyata disebutkan di sini bahwasanya asal kisah itu ketika khallasa Abul As wa akhadha minhu al-wa'd bi annahu yursilu Zainab ila al-Madinah. Nabi sudah mengambil janji kepada Abul As, mantunya Nabi, untuk mengirim Zainab putri Nabi ke Madinah. Lalu Nabi SAW mengirim Zaid bin Harithah untuk membunuh Jabbar bin Aswad yang dia dulu mengganggu Zainab putri Nabi SAW. Kemudian
Rasulullah mengutus sahabat-sahabatnya mengikuti Zaid bin Harithah atau membantu Zaid bin Harithah untuk membakar Jabbar bin Aswad tadi. Tapi kemudian Nabi SAW melarang dari membakar tersebut. Jadi salah satu dari fulan ini ya, yang disebutkan, yang tidak disebutkan namanya ini adalah namanya Jabbar bin Aswad. Adapun kenapa Nabi menyuruh supaya orang ini dibakar, ini karena mengganggu putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Putri Nabi namanya Zainab. Jadi Zainab kan masih berada di Mekah, belum ikut hijrah ke Madinah. Nah, maka ketika di Mekah itu diganggu oleh Jabbar bin Aswad. Penggangguannya bagaimana tidak disebutkan, tapi yang jelas mengganggu putri Nabi. Nah, maka ini satu bentuk kekurang ajaran oleh Nabi, kemudian dibalas dengan dibakar ini. Tapi akhirnya diralat, tidak jadi dibakar. Faedah kedua, di sini disebutkan, inni kuntu, saya tadi menyuruh kalian, tapi sekarang saya ralat. Tadi menyuruh, kemudian diralat. Ini namanya nasikh mansuh. Nasikh itu hukum yang menghapus, mansuh itu hukum yang dihapus. Jadi di awal Islam masih boleh membakar orang, tetapi kemudian diubah hukumnya menjadi tidak boleh. Dan ini termasuk contoh nasikh mansuh yang terkumpul dalam satu hadis. Di awal hadis disebutkan perintah membakar api, membakar dengan api. Di akhir hadis disebutkan larangan membakar dengan api. Nah, jadi nasikh mansuhnya terkumpul dalam satu hadis. Apakah ada nasikh mansuh yang terkumpul dalam satu hadis selain hadis ini? Ada. Contoh masalah ziarah kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fazuruha." Inni kuntu nahaitukum, saya dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, sekarang silahkan ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kita kepada kebaikan. Saya dulu melarang kalian dari menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Sekarang silahkan dimakan dan disimpan, terserah kalian. Saya dulu melarang kalian dari minuman-minuman di dalam bejana-bejana tertentu. Maka sekarang silahkan minum pada bejana apapun, wadah apapun. Yang penting minumannya tidak memabukkan. Nah, ini contoh nasikh mansuh yang disebutkan dalam satu hadis. Bahkan di sini disebutkan 3 macam nasikh mansuh. Yang pertama, larangan ziarah kubur, kemudian diralat Nabi boleh ziarah kubur. Yang kedua, larangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, lalu diralat Nabi menjadi boleh. Yang ketiga, larangan minum pada wadah-wadah tertentu, lalu diralat Nabi menjadi boleh. Yang penting isi minumannya bukan sesuatu yang memabukkan. Ada juga nasikh mansuh yang tidak tergabung dalam satu hadis, tapi dalam 2 hadis. Satu hadis mengatakan sesuatu, kemudian dihapus dengan hadis lain di waktu yang lain, ya. Bukan satu kalimat seperti yang sedang kita baca ini. Maka ada 2 macam contoh nasikh mansuh di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Saya sudah menulis satu buku, judulnya adalah An-Nasikh wal Mansuh. Hadis-hadis yang bicara tentang nasikh mansuh. Nah, ini bukunya. Al-Arba'un fin Nasikh wal Mansuh. 40 hadis tentang hadis-hadis yang menghapus dan hadis-hadis yang sudah dihapus. Nah, maka sini sudah saya kumpulkan sampai 40 hadis. Yang pertama tentang ilmu. Dulu di awal-awal Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengambil upah dari mengajarkan ilmu. Seperti ini saya mengajar, ya.
kemudian dikasih upah, nggak boleh. Itu di awal Islam. Tapi kemudian di akhir Islam Nabi mengatakan, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upahnya adalah Al-Quran. Berarti mengajarkan Quran, habis itu diopahi, nggak apa-apa. Nah ini termasuk nasikh mansuh. Dulu nggak boleh. Kenapa dulu nggak boleh? Karena yang masuk Islam masih sedikit, Pak. Yang masuk Islam masih sedikit. Kalau mau ngaji Quran harus bayar. Nanti nggak ada yang masuk Islam malah. Tapi begitu sudah banyak yang masuk Islam, nah kemudian Rasulullah membolehkan. Maka guru di pesantren dapat gaji dari mengajar, boleh. Guru di TPA ada gaji mengajar, boleh. Nggak ada masalah. Tidak termasuk yang diharamkan. Nah ini contoh nasikh mansuh di dalam hadis-hadis Nabi ya. Dimulai dari kitab ilmu sampai dan seterusnya sampai saya kumpulkan 40 hadis. Nah, silahkan dibaca sendiri kalau mau. Mau dipasang? Ya, foto. Bismillah. Sekarang kita lanjutkan bab baru, bab maja'a, bab tentang fil ghululi, korupsi. Kata-kata ghulul itu arti asalnya adalah korupsi dari harta ghanimah. Perang kan dapat rampasan perang. Belum dibagi sudah diambil. Itu namanya ghulul. Tapi kemudian ghulul ini berlaku untuk segala macam korupsi. Korupsi dari kotak infak masjid, korupsi dari pembelian tanah kuburan, korupsi dari anggota dewan dan semua macam korupsi itu disebut ghulul. Tapi asalnya adalah korupsi dari apa? Dari ghanimah. 1572. Dari Thauban radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata barang siapa yang mati wa huwa bari'un sementara dia bebas min thalath dari 3 perkara maka dijamin masuk surga." Nah, 3 perkara itu apa saja? 1 al-kibru, sombong. Yang kedua al-ghulul, korupsi. Yang ketiga ad-dain, hutang. Maka dijamin dakhalal jannah, pasti masuk jannah. Maksudnya langsung masuk jannah. Ada orang masuk neraka dulu, baru kemudian masuk jannah. Lah ini dakhalal jannah, langsung jannah. Nah, supaya kita langsung jannah gimana? Langsung jannah, tidak mampir ke dalam neraka, bebaskan diri dari 3. Yang pertama sombong. Sombong itu tempatnya dalam hati. Sombong itu definisinya sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan al-kibru man bataral haqqa wa ghamatan nasa. Sombong itu orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Abu Dawud. Karena itu jangan sekali-kali dalam hati kita ada perasaan lebih baik daripada orang lain, karena berarti kita sudah memiliki sombong. Duduk di atas, yang lainnya di bawah. Tidak boleh dalam hati ada perasaan saya lebih baik. Buktinya saya duduk di atas, yang lainnya di bawah. Belum tentu yang di bawah itu kalah. Bisa jadi yang di bawah lebih utama. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang takwa, bukan yang bisa bicara, bukan. Kemudian ghulul, ya, korupsi. Maka kalau sudah terlanjur korupsi gimana? Supaya bebas dari korupsi, kembalikan. Saya dulu ngurusi kotak infak masjid, saya ngambil. Nah, sekarang saya tobat supaya langsung masuk jannah, saya kembalikan. Saya dulu ngurusi pembelian kuburan, tapi saya korupsi. Nah, supaya bersih gimana? Kembalikan. Kalau nggak dikembalikan ya berarti nggak bisa, ya, karena dia nanti mati membawa gulul. Adain, utang. Ini bukan berarti utang itu dosa, bukan, ya. Kalau sombong ini dosa.
Korupsi ini dosa, utang ini tidak dosa. Tetapi meskipun utang tidak dosa, menyebabkan orang tidak bisa langsung masuk jannah, ditahan dulu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illad dain. Kata Nabi, in kutilta fi sabilillah, kalau kamu mati di jalan Allah, yaitu ketika perang, dalam keadaan sabar dan mengharap pahala, maju ke depan tidak lari ke belakang, maka semua dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah, tetapi hutangnya tetap tidak dihapus. Seperti itulah disampaikan oleh malaikat Jibril tadi kepada saya. Nah, maka hutang ini yang menyebabkan seseorang ditahan, tidak bisa langsung masuk jannah, karena dia disuruh untuk melunasi dulu kepada orang-orang yang dia hutang kepadanya. Jadi 3 hal ini hukumnya tidak sama ya. Kalau hutang ini tidak dosa, tapi menyebabkan tidak bisa masuk surga langsung. Tapi kalau yang 2 ini memang dosa, korupsi ini dosa, sombong itu dosa. Karena itu diambil pelajaran dari hadis ini, tidak semua perkara yang disebutkan dalam satu kalimat berarti hukumnya sama, tidak. Seringkali hadis Nabi menyebutkan beberapa hal dalam satu kalimat, tapi hukumnya beda-beda antara satu dengan yang lain. Saya kasih contoh yang lain supaya lebih jelas. Rasulullah bersabda, khamsun minal fitrah, ada 5 termasuk fitrah. Apakah ini hukumnya sama? Tidak. Yang pertama khitan, khitan ini wajib. Yang kedua istihdad, membersihkan bulu kemaluan, ini sunnah. Yang ketiga memotong kumis, ini sunnah. Yang keempat memotong kuku, ini sunnah. Yang kelima mencabut bulu ketiak, sunnah. Nah, jadi 5 ini yang 4-nya sunnah, yang 1-nya wajib, disebutkan dalam satu kalimat. Makanya dalam usul fikih itu ada pembahasan namanya dalalatul iqtiran. Apa dalalatul iqtiran? Dalil berupa gandengan dengan yang lain. Misalnya gini, apa hukumnya utang? Menurut saya hukumnya haram. Kenapa? Karena digandengkan dengan sombong yang haram dan digandengkan dengan korupsi yang haram. Nah, itu namanya dalalatul iqtiran. Seseorang mengambil dalil bahwasanya hukumnya adalah haram dengan sebab digandengkan dengan yang haram. Nah, seperti ini dalalatul iqtiran itu adalah dhaifun, itu adalah lemah. Maka kalau ada seseorang menetapkan hukum dengan dalil dalalatul iqtiran, dalilnya tidak kuat. Buktinya hadis ini, kamu katakan hutang adalah haram karena digandengkan dengan korupsi yang haram, tapi ternyata hutang itu tidak haram. Rasulullah saja mati masih nanggung utang. Kalau memang utang haram, tidak mungkin Nabi melakukan pinjam utang. Berarti halal utang itu, hanya saja menyebabkan tidak bisa masuk surga secara langsung. Karena itu utang ini, kalau memang kita mempunyai hutang, maka doa yang kita panjatkan kepada Allah, salah satunya adalah, ya Allah lunasi hutang saya sebelum saya mati. Ini doa bukan doa dari Nabi, tapi doa buatan manusia. Tapi saya cocok dengan doa itu. Saya dengar dari salah satu teman, dia punya doa, ya Allah lunasi hutang-hutang saya sebelum saya mati. Ini doa yang bagus. 1573 dari Thauban lagi, dia mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man barang siapa yang faraqar ruh, ruhnya berpisah, al jasada dari jasadnya, wa huwa bari'un sementara dia bebas, min thalath dari 3 perkara, yaitu al kanzi simpanan, wal ghululi dan korupsi, wad daini dan hutang, maka dakhalal jannah,
dia pasti masuk jannah, yaitu secara langsung. Ini hadis derajatnya dhaif menurut Syekh Albani, maka saya kasih tanda garis bawah. Dan hadis ini bedanya dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya menyebutkan sombong, kibir. Hadis yang berikutnya menyebutkan kanzun, simpanan. Nah, simpanan inilah yang dianggap dhaif oleh Syekh Albani. Zaman dulu tulisan itu tidak ada titik. Sehingga tulisan kanzun dengan kibir sama ya. Kibir, kaf, kemudian wadah, kemudian ro. Kanzun juga begitu. Kaf, kemudian wadah, kemudian ro. Tapi setelah itu dikasih titik di atas menjadi zain ya. Kalau wadahnya ini dikasih titik di atas jadi nun. Nah, kalau wadahnya dikasih titik di bawah jadi ba. Jadi rupanya ini perawinya salah baca. Mestinya kibir. Tapi karena nggak ada titiknya dia baca kanzun. Nah, salah baca. Tapi saya jujur ini masalah khilafiyah. Kata Imam Tirmidzi, seperti inilah riwayatnya Sa'id, yaitu dengan kata-kata kanzun. Tapi kalau riwayatnya Abu Awanah dengan kata-kata kibrun. Terus kata Imam Tirmidzi, riwayatnya Sa'id lebih sahih. Berarti menurut Imam Tirmidzi, riwayat kanzun itu lebih sahih. Tapi kalau Syekh Albani malah sebaliknya, tidak. Riwayat yang lebih sahih yang kibrun. Kanzun itu malah apa? Dhaif. Dan perkataan Syekh Albani ini sama dengan perkataan Imam Hakim. Kata Imam Hakim, was-sahihu, dan yang benar adalah birra'i, dengan ra, yaitu kibr ya, bukan kanzun. Seandainya dibaca kanzun, simpanan, apa maksudnya? Yang dimaksud simpanan adalah seseorang menyimpan harta sudah mencapai nisab tidak mengeluarkan zakatnya. Dan itu maknanya juga benar. Orang yang sudah punya harta mencapai nisab tidak keluarkan zakat, enggak masuk surga, dihukum dulu oleh Allah. Jadi tafsiran kanzun ini juga tidak salah ya, bahwasanya kanzun itu termasuk penyebab orang tidak masuk surga. Tetapi riwayat yang benar memang adalah riwayat yang sebelumnya, yaitu kibrun. Berikutnya 1574. Ini turun hujan, kita doa dulu. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. 1574 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, qila, ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanan, sesungguhnya si fulan, qad istushhida, dia telah mati syahid. Qala, beliau bersabda, kalla, tidak sekali-kali. Qad ra'aituhu, sungguh aku telah melihat dia finnari, di dalam neraka, bi'aba'atin, dengan sebab satu abaya atau satu selendang, qad ghallaha, yang dia telah mengkorupsinya dari harta ghanimah. Qala, beliau mengatakan, kum, berdirilah ya Umar, wahai Umar, fanadi, lalu serukanlah. Apa isi seruannya? Innahu, sesungguhnya, la yadkhulul jannah, tidak bakal masuk jannah, illal mu'minun, kecuali orang-orang yang beriman sempurna. Qalahu thalathan, beliau mengucapkannya sampai 3 kali. Ini adalah hadis hasan sahih gharib. Jadi gara-gara melakukan ghalla, korupsi, masuk neraka. Dan ini menunjukkan bahwa korupsi itu dosa besar, bukan dosa kecil. Meskipun yang dikorupsi sedikit, tetap dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan finnari, neraka. Di sini yang dikorupsi apa? Abaah, selendang. Yes, kayak ini ya. Taplak meja dikorupsi dari harta ghanimah, neraka. Masa cuma taplak kok dosa besar? Masalah dosa itu haknya Allah, Pak. Jadi terserah Allah. Allah mengatakan ini dosa besar, ya sudah, nggak bisa kita berkutik.
Meskipun di mata kita ini sesuatu yang kecil, tapi kalau Allah sudah tetapkan dosa besar ya sudah jadi dosa besar. Karena yang menetapkan ini dosa, ini tidak, ini dosa kecil, ini dosa besar, itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah itu menetapkan hukum, tidak ada seorang pun yang bisa mengkritik atau merubah atau mengomentari hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya Allah sudah pas, tidak bisa dikomentari, tidak bisa dikritik, tidak bisa diralat. Berikutnya babu maja, bab tentang fi khurujin nisa'i, keluarnya para wanita fil harbi, di dalam perang. Jadi kalau ada perang, maka ibu-ibu yang di belakang itu boleh ikut perang. Tapi tugasnya bukan ngangkat pedang. Pedang itu cocoknya untuk para laki-laki. Nah, ibu-ibu cocoknya untuk yang lainnya, tapi membackup para mujahid fi sabilillah. Hadis 1575 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu, berperang bi Ummi Sulaim, bersama Ummu Sulaim, maksudnya mengajak Ummu Sulaim, wa niswatin, dan beberapa wanita, ma'aha, bersama Ummu Sulaim, minal ansari, dari sahabat-sahabat Ansar. Tugasnya apa? Satu, yasqina, memberikan minum, al-ma'a, air putih. Yang kedua, wayudawina, dan mereka itu mengobati al-jarha, orang-orang yang terluka. Hadis sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, wanita-wanita boleh ikut dalam perang. Yang kedua, wanita-wanita jangan ditugasi angkat pedang, tapi ditugasi yang mereka mampu. Apa yang mereka mampu? Kasih minum air, membagi-bagi air minum, memasakkan air minum, mengobati orang-orang yang sakit. Dalam hadis yang lain disebutkan satu tugas lagi yang tidak disebutkan di sini. Tazfiru. Dalam riwayat Bukhari, qala Umar, berkata Umar, fa innaha, sesungguhnya Ummu Sulaim ikut perang, kanat tazfiru lanal qirab, dia biasanya menjahit bagi kita girbah-girbah air minum yauma Uhudin, di perang Uhud. Nah, tazfiru itu apa? Kata Imam Bukhari, takhitu, menjahit. Jadi zaman dulu wadah air minum dibuat dari kulit. Nah, kulit ini perlu dijahit supaya rapat. Nah, maka yang laki-laki pada perang, dia berada di belakang menjahit wadah-wadah minum tadi. Kalau sudah jadi diisi air, nah, disiapkan banyak. Ada juga yang mengatakan tazfiru itu tahmilu, itu memikul. Jadi bukan menjahit. Kalau menjahit ya di rumah, sudah dibuat di rumah, dibawa di medan perang, tinggal mikul, dibawa ke tempat sana, ke tempat sini, dibagi-bagi kepada para mujahid yang berperang. Dan makna yang kedua ini lebih saya sukai, ya, memikul, ya. Karena kalau menjahit pas perang ini tidak cocok, ya. Maksudnya menjahitnya pas di rumah sebelum berangkat perang. Ini 3 tugasnya para wanita, ya. Ngasih minum, kemudian mengobati yang sakit-sakit, yang luka-luka, kemudian menyiapkan wadah-wadah minum tersebut. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang qabuli, menerima hadayal musyrikin, hadiah-hadiah dari orang musyrik. Boleh apa tidak? Ini dimasukkan di dalam bab perang. Kenapa? Karena Rasulullah kadang-kadang berperang, menyerang satu kelompok, satu kampung kafir, kemudian mereka angkat tangan. Kami tidak mau perang, kami maunya damai saja. Nah, kalau damai mereka harus bayar jizyah, upeti, pajak. Nah, mereka bayar upeti sambil mereka ngasih hadiah. Oh ya sudah, kalian tidak mau masuk Islam, tidak kami perangi, nggak apa-apa, tapi setiap tahun bayar upeti.
Nah, mereka berterima kasih, kemudian mereka ngasih hadiah kepada Nabi. Terima kasih, wahai Muhammad, kamu tidak memerangi kami, ini tak kasih hadiah. Nah, maka bab ini menerima hadiah orang kafir, kenapa dimasukkan dalam bab jihad? Itu karena kondisi orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam, tapi tidak mau perang. Jelas nggih? Nanti setiap kita ketemu dengan bab-bab yang tidak ada kaitannya dengan perang, mari kita cari kaitannya dengan perang. Imam Tirmidzi di sini banyak menyebutkan beberapa bab yang sebenarnya tidak ada kaitannya langsung dengan perang, tapi bisa kita kaitkan. Contohnya hadis ini. Nah, mari kita lihat apa hukumnya menerima hadiah dari orang kafir, boleh atau tidak? 1576 dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Kisra, bahwasanya Kisra raja Persia, ahda lahu, memberi hadiah kepada Nabi, faqabila, maka Nabi menerima, wa anal muluk, dan bahwasanya para raja-raja ahdau ilaih, mereka juga memberi hadiah kepada Nabi, faqabila minhum, maka Nabi menerima dari mereka. Tapi hadis ini derajatnya diperselisihkan. Kalau kata Imam Tirmidzi hasan, tapi kata Syekh Albani dhaif, maka saya kasih tanda garis bawah di sini. Jadi Nabi menerima hadiah dari orang kafir, hadisnya cuma satu, dan itu pun diperselisihkan derajatnya. Sekarang mari kita lihat hadis yang lain yang sahih, yang tidak diperselisihkan derajatnya. Saya temukan dalam Sahih Bukhari, berarti derajatnya sahih. Sahih Bukhari nomor 1481. Wa ahda maliku Ailah, Raja Ailah, ini raja kafir, memberikan hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadiahnya apa? Baghlatan baydo, keledai putih. Bigol ini hewan yang lahir dari keledai yang nikah dengan yang kawin dengan kuda. Wakasahu, dan dia memberi pakaian kepada Nabi, burdan, satu kain burdah. Wakatabalahu bibahrihim, lalu Nabi tidak menyerang kampung mereka, dibiarkan kampung mereka menjadi milik mereka atau mereka kuasai. Nah, di sini Rasulullah menerima hadiahnya. Hadiahnya dua. Satu kendaraan bigol putih, dua kain burdah diterima oleh Nabi. Berarti ringkasnya bab ini bahwasanya Nabi menerima hadiah orang musyrik, ini hadisnya ada yang sahih. Kalau hadisnya Tirmidzi memang diperselisihkan derajatnya. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Lah ini derajatnya kalau dikatakan dhaif, sebabnya rawi yang mana? Mari kita cari, ya. Mencarinya di dalam kitab ini Tuhfatul Ahwadi, ini syarah bagi Sunan Tirmidzi. Enggak disebutkan ya. Baik, nanti saya jadikan PR saja. Kenapa ini hadisnya didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi muncul bab berikutnya yang bertentangan, babun fi, bab tentang karahiyati, makruhnya, maksudnya haramnya hadayal musyrikin, hadiah-hadiah dari orang musyrik. Jadi dalam hal ini ada dua bab yang bertentangan. Bab pertama Nabi menerima, bab yang kedua Nabi menolak karena haram menerima hadiah dari orang-orang kafir. 1577 dari Iyad bin Himar, bahwasanya dia ahda memberi hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiyatan, satu hadiah, lahu, untuk dia, au naqatan, atau seekor unta betina. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi bertanya, aslamta, kamu sudah masuk Islam? Qala, dia menjawab, la, belum. Qala, Nabi bersabda, fa inni, maka sesungguhnya saya, nuhitu, saya dilarang, an zabdil musyrikin,
dari pemberiannya orang-orang musyrik. Hadis ini sahih. Wa makna qaulihi, dan maksud ucapan Nabi inni nuhitu an nazabdil musyrikin, yaitu hadayahum, hadiah-hadiah mereka. Nah, kalau ada dua hadis yang bertentangan padahal sama-sama sahih, itu harus dikompromikan, Pak. Hadis Nabi menerima hadiah dari Raja Ailah sahih, riwayat Bukhari. Nabi menolak karena orangnya masih kafir dan mengatakan saya dilarang oleh Allah, ini juga sahih. Ini harus dikompromikan. Enaknya kalau kita membaca kitab Sunan Tirmidzi, hadis seperti ini yang bertentangan, oleh Imam Tirmidzi sudah diberikan jawabannya, komprominya bagaimana sudah disebutkan. Maka di sini beliau mengatakan, waqad ruwiya, telah diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau menerima dari orang-orang musyrik hadiah-hadiah mereka. Tetapi disebutkan dalam hadis ini karohiyah atau larangan atau keharuman. Nah, maka oleh Imam Tirmidzi dijawab, wahtamala, ada kemungkinan ayyakuna hadza, bahwasanya adalah larangan ini ba'da makana, setelah yakbalu minhum, Nabi menerima dari mereka. Tsumma naha, kemudian setelah itu Nabi melarang an hadayahum, dari hadiah-hadiahnya orang-orang kafir. Jadi kalau menurut Imam Tirmidzi, hadis yang dipakai adalah yang melarang. Yang tidak dipakai adalah yang menerima. Maka kalau kita terima fikihnya Imam Tirmidzi, panjenengan jangan menerima pemberian orang-orang kafir, misalnya pada hari Natal. Punya tetangga kafir, bagi-bagi roti pada waktu hari Natal. Nah, kita menerima atau tidak? Kalau pakai fikihnya Imam Tirmidzi, tidak. Kamu memberikan hadiah kepada saya, tanya dulu, Pak. Aslamta, kamu sudah Islam belum? Ya jelas enggak Islam, Pak. Ini roti Natal, Pak. Roti Natal ya saya kafir. Kalau kamu kafir silahkan dibawa hadiahnya ke rumah. Enggak usah kirim ke saya karena saya muslim. Itu kalau kita pakai fikihnya Imam Tirmidzi. Apakah ada fikih yang lain? Ada. Makanya di bawah sini saya kasih footnote. Ini adalah pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua, wahtamala aidon. Mungkin juga maksudnya adalah yakuna mubahan, boleh menerima hadiah orang kafir kalau tidak ada mafsadat dan di dalamnya ada maslahat. Dan saya lebih suka tafsiran yang kedua ini daripada tafsirannya Imam Tirmidzi. Kenapa, Pak? Karena gini, i'malu ad-dalilaini muqaddamun ala ihmali ahadihima. Menggunakan dua-dua dalil yang sama-sama sahih itu lebih diutamakan daripada membuang salah satu dalil. Kalau kita pakai fikihnya Imam Tirmidzi, berarti hadis yang pertama bahwa Nabi menerima hadiah kita buang karena sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah hadis yang kedua, larangan. Tapi kalau kita pakai dua-duanya, maka itu lebih bagus, yaitu kita katakan menerimanya hadiah itu kalau tidak ada mafsadat. Kalau ada maslahat, tidak apa-apa. Tetangga kita orang kafir, pada waktu kita mempunyai gawe, misalnya akikoh, kita kirimi. Nah si kafir ini balas kebaikan kita. Pas hari Natal, dia kirimi kepada kita. Yang dikirim bukan salib, bukan, roti saja. Nah jadi dia merasa punya hutang jasa. Dia membalas jasa kepada kita. Maka dalam hal ini menurut saya diterima nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sekedar balas jasa. Tidak ada keinginan dia untuk merendahkan kita. Koyong melarat, aku sugih kowe tak kei. Nah, kalau merendahkan gitu nggak usah diterima. Kamu ngasih saya untuk merendahkan saya, enggak. Saya meskipun miskin, tapi saya nggak butuh sama roti kamu. Roti Natal kafir saya nggak perlu.
Nah, begitu kalau memang untuk merendahkan. Tapi kalau tidak untuk merendahkan, hubungan baik antar tetangga diterima, nggak ada masalah. Karena itu ringkasnya boleh diterima, boleh tidak, tergantung kondisinya, ya. Kondisinya memungkinkan untuk menerima, tidak ada mafsadat, silahkan diterima. Kondisinya kurang bagus untuk diterima, maka jangan diterima. Sampai di sini kita cukupkan dulu. Dan tolong dibaca bab setelahnya sendiri-sendiri. Bab tentang sujud syukur. Silahkan dicari apa kaitannya antara sujud syukur dengan perang. Nyambungnya apa ini? Sujud syukur mestinya dimasukkan dalam bab tentang sholat. Sholat, ada sujud tilawah, ada sujud sahwi. Biasanya disambung dengan sujud syukur. Nah, kok malah di sini dimasukkan dalam kitab perang ini, kenapa? Dicari apa kaitannya.